Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali bisa bertemu dalam Good News GB Ebenezer Official. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Saudara kekasih, ada 3 hal yang akan kita bahas dalam Good News kali ini. Pertama, hal tentang Yesus dan hari Sabat. Kedua, hal tentang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dan hari Sabat. Yang ketiga, hal tentang orang yang mati sebelah tangannya dan dia disembuhkan pada hari Sabat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita baca terlebih dahulu Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Dalam sisi Yesus ingin merubah paradigma yang dilakukan dalam kebiasaan orang-orang Yahudi yang sangat ekstrim, yang menganggap hari Sabat itu sebagai hari yang kudus, hari di mana orang-orang tidak boleh melakukan apapun selain beribadah di rumah-rumah ibadat. Dari sisi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka ingin melihat, mengamat-amati apa yang dilakukan Yesus dalam hari Sabat. Apakah dia terus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kala itu tentang hari Sabat. Murid-murid Yesus pada kesempatan hari Sabat yang lain memetik gandum. Kemudian orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu memetik gandum pada hari Sabat?" Dalam kesempatan itu Yesus mengatakan kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Ini dikatakan dalam Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-5. Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Yesus ingin menekankan, jangan biarkan hidup kita diatur, dikungkung, dipengaruhi oleh hal-hal kebiasaan yang dibuat oleh manusia sehingga membatasi kita untuk melakukan perbuatan baik. Makanya Yesus berkata dalam pasal 6 ayat yang ke-9, lalu Yesus berkata kepada mereka di sini ditujukan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua. Mereka terdiam, termasuk orang yang sakit mati sebelah tangannya itu. Dalam pikirannya berkecamuk, apa yang harus dilakukannya? Dia mau mengikuti kebiasaan yang dia lakukan selama ini dan takut kepada hal-hal yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, atau dia mau merubah paradigmanya dan mau taat kepada Yesus dan taat kepada apa yang dikatakan Yesus saat itu. Dia sudah mau melakukannya pertama kali ketika Yesus berkata, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Untuk bangun saja dia sudah berpikir keras, apalagi berdiri di tengah.
maju ke depan di tengah-tengah orang-orang yang sedang beribadat saat itu. Kemudian lagi semakin kuat Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-10. Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Bagaimana perasaan pikiran yang berkecamuk dalam hati orang yang sakit itu? Selama ini tangan kanannya sudah lumpuh, mati, tidak bisa digerakkan. Tetapi ketika itu Yesus berkata kepadanya, ulurkanlah tanganmu. Tetapi ketika itu juga orang yang mati sebelah tangannya itu mengulurkan tangannya. Apa yang terjadi? Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang kita untuk melakukan taat kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, kita harus berjuang melawan kebiasaan kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, untuk disesuaikan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin Anda terima, apa yang ingin Anda dapatkan di dalam Yesus Kristus, percayalah, Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jangan biarkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita dipengaruhi oleh kebiasaan yang kita lakukan selama ini, sehingga menghambat kerinduan kita, pengalaman kita, pertumbuhan iman kita kepada Kristus, dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita harus belajar dari orang yang mati sebelah tangannya ini, ketika dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Ulurkanlah tanganmu, berdirilah, bangunlah, dan berdirilah di tengah suatu hal yang berat yang dilakukannya. Pertama, pikirannya berkecamuk. Yang kedua, dia menyadari tangan kanannya sudah mati. Tetapi dia taat apa yang dikatakan Yesus dilakukannya. Dan apa yang terjadi? Dia pun sembuhlah. Tangan yang mati, tangan sebelah tangan yang mati disembuhkan oleh Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah, Tuhan Yesus adalah Allah penyembuh. Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Berubahlah dan sembuhlah dalam kehidupanmu. Berubahlah dan pulihlah dalam kehidupanmu. Berubahlah dan ikutilah apa yang dikatakan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.